Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran pekan ini kita akan membahas tentang fungsi. Yang akan kita bahas adalah pengertian fungsi, beberapa macam fungsi, sifat-sifat fungsi, aljabar fungsi, fungsi komposisi, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Yang A, pengertian fungsi. Misalkan himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Jika himpunan A dan himpunan B dihubungkan, maka terjadi hubungan atau relasi. Relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B disebut fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Contoh, fungsi dari himpunan A yang beranggotakan 1, 4, 9 ke himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 adalah kuadrat dari. Ya, perhatikan relasinya adalah kuadrat dari. Nah, anggota himpunan A atau daerah asal atau domain, ya. Jadi himpunan A ini disebut daerah asal atau domain karena perhatikan tanda panah bergerak dari kiri ke kanan. Maka himpunan yang berada di sebelah kiri merupakan himpunan daerah asal atau domain. Nah, yang di kanan himpunan B, himpunan yang merupakan daerah kawan atau kodomain. Jadi sewaktu-waktu bisa saja tanda panah dari fungsi ini bergerak dari kanan ke kiri. Jadi perhatikan benar-benar tanda panah. Ya, kalau bergerak dari kiri ke kanan, maka yang di kiri adalah himpunan daerah asal atau domain. Yang berada di sebelah kanan adalah himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, himpunan daerah asal atau himpunan DF beranggotakan 1, 4, 9. Perhatikan pada diagram panah. Kemudian daerah kawan atau himpunan KF, kodomain F, beranggotakan 1, 2, 3, 4. Sementara daerah hasil atau himpunan RF, rank dari F adalah anggota daerah kawan atau KF yang berpasangan dengan himpunan daerah asal, ya. Jadi di sini yang berpasangan hanya 1, 2, dan 3. Maka inilah yang menjadi anggota daerah hasil atau himpunan RF. B. Macam-macam fungsi. Di sini Ibu sajikan beberapa macam fungsi. Yang pertama, fungsi linier, fungsi konstan, fungsi identitas, dan fungsi kuadrat. C. Sifat-sifat fungsi. Fungsi injektif. Fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu. Ya. Bagaimana ciri dari fungsi injektif? Setiap anggota daerah asal yang berbeda akan memiliki pasangan di daerah kawan yang berbeda juga. Ya, perhatikan contohnya. Sesuai namanya, fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu. Perhatikan, berpasangan satu-satu. Ya. Nah, ingat syarat fungsi. Syarat fungsi terletak pada daerah asal. Ya, daerah asal, setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Yaitu syarat fungsi. Nah, fungsi yang bersifat injektif, daerah asal, anggota pada daerah asal yang berbeda akan memiliki pasangan yang berbeda pula di daerah kawan. Itu ciri fungsi injektif. Ya. Kemudian fungsi surjektif atau fungsi yang bersifat surjektif. Fungsi surjektif disebut juga fungsi pada atau fungsi onto, ya, fungsi onto. Perhatikan contohnya. Bandingkan juga dengan
contoh fungsi injektif. Lihat, di injektif tidak ada yang bercabang, ya. Satu-satu berpasangan. Dan sementara di surjektif, ya, boleh bercabang. Tapi ingat, yang bercabang itu yang di daerah kawan. Untuk daerah asal tidak boleh bercabang. Itu syarat dari fungsi. Syarat dari fungsi, setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Negatif 2 dengan 2 berpasangan tepat 1 ke 5. Jadi tidak ada yang bercabang di daerah asal. Ya. Kemudian negatif 1 dan 1 berpasangan ke 2 di daerah kawan. Ya. Nah, apa ciri dari fungsi surjektif? Perhatikan. Setiap anggota daerah kawan berpasangan. Maka daerah hasil merupakan daerah kawan atau daerah kawan merupakan daerah hasil. Ya, setiap anggota daerah kawan merupakan anggota daerah hasil. Jadi cirinya semuanya berpasangan. Kemudian fungsi yang bersifat bijektif. Fungsi bijektif disebut juga korespondensi satu-satu. Fungsi yang bersifat bijektif sudah bersifat injektif sekaligus surjektif. Maka sudah pasti berpasangan satu-satu dan anggota domainnya habis berpasangan. Ya, perhatikan pada diagram panah, anggota himpunan daerah asal atau domainnya adalah A, B, C, D. Anggota himpunan daerah kawan atau kodomainnya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, di sini tidak ada anggota daerah kawan yang bercabang, ya. Anggota daerah kawan yang bercabang artinya apa? Berpasangan satu-satu. A ke 0, B ke 2, C ke 1, D ke 3. Ya. Berbeda dengan di contoh surjektif. Ya. Nah, ini satu-satu dan habis berpasangan untuk daerah kawan sebagai ciri dari surjektif. Berpasangan satu-satunya sebagai ciri dari injektif. Nah, ingat syarat fungsi, Ibu ulangi sekali lagi, syarat fungsi terletak pada daerah asal. Jadi perhatikan benar-benar daerah asal ini apakah habis berpasangan? Habis, ya. Semua anggota daerah asal habis berpasangan. Dan bagaimana cara berpasangannya? Setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Ini juga, ini fungsi, ya. Jadi fungsi-fungsi yang bersifat injektif, surjektif, bijektif sudah pasti memenuhi syarat-syarat fungsi. Ya, hanya perbedaannya untuk fungsi injektif berpasangan satu-satu, untuk fungsi surjektif anggota daerah kawan habis berpasangan dan merupakan anggota daerah hasil. Nah, untuk fungsi bijektif satu-satu dan anggota daerah kawannya habis berpasangan. Inilah sifat-sifat fungsi. Kemudian yang D, aljabar fungsi. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi dengan domain himpunan DF dan himpunan DG, maka F tambah G, F kurang G, dan F kali G masing-masing mempunyai domain irisan dari himpunan DF dan himpunan DG. Dan rumus-rumus fungsi tersebut ditentukan oleh pertama, F tambah G X sama dengan Fx tambah Gx. Kedua, F kurang Gx sama dengan Fx kurang Gx. Yang ketiga, F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. Contoh, diketahui Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dan Gx sama dengan 3x tambah 5. Tentukan rumus untuk fungsi A, F tambah Gx, B, F kurang Gx, dan C, F kali Gx. Jawab. Yang A, F tambah Gx sama dengan Fx tambah Gx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3x tambah 5. Jumlahkan suku-suku yang sejenis, ya. Ini kalau kita keluarkan dari kurung tetap tandanya seperti ini karena di sini tanda tambah atau penjumlahan. Jadi tidak mempengaruhi tanda sebelumnya. X kuadrat
2x tambah 3x, 5x, kemudian tambah 5. Jadi f tambah gx sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 5. Kemudian yang B, f kurang gx sama dengan fx kurang gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3x tambah 5. Perhatikan tanda kurang di sini. Tanda kurang akan mempengaruhi tanda yang di sebelah kanan, ya, atau tanda setelah tanda kurang. Maaf, tanda kurang akan mempengaruhi suku-suku, ya, tanda dari suku-suku yang mengikutinya. X kuadrat tambah 2x kurang 3x kurang 5. Jadi negatif kali positif, negatif 3x, negatif kali positif 5, negatif 5. Jadi kalau kita tuliskan lagi satu langkah menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 3x kurang 5 sama dengan x kuadrat 2x kurang 3x, negatif x, kemudian 0, di sini konstantanya 0 dikurang 5, maka negatif 5. Jadi hasil dari f kurang gx sama dengan x kuadrat kurang x kurang 5. Yang C, f kali gx sama dengan fx kali gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kali 3x tambah 5. Kita kalikan satu persatu. X kuadrat kali 3x, 3x pangkat 3. X kuadrat kali positif 5, maka 5x kuadrat. 2x kali 3x, positif 2x kali positif 3x, positif 6x kuadrat. Positif 2x kali positif 5, menjadi positif 10x. Lalu jumlahkan suku-suku yang sejenis, maka hasilnya adalah 3x pangkat 3 tambah 11x kuadrat tambah 10x. Inilah aljabar fungsi. Ya. Demikian tadi pembelajaran untuk kali ini. Pahami materi dan contoh pada video ini, ya. Kemudian salin ke buku catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.